Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Baik. Alhamdulillah. Untuk memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa di dalam hati. Berdoa, mulai. Doa selesai. Untuk itu Ibu ambil absen terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir? Tidak. Bagus, berarti hadir semua. Langsung saja kita masuk ke pembelajaran kita. Materi kita hari ini yaitu tentang interaksi sosial. Nanti diharapkan setelah belajar ini anak-anak Ibu semua bisa mengerti dan bisa tahu apa itu pengertian interaksi sosial, syarat-syarat terjadi interaksi sosial, ciri-ciri interaksi sosial, jenis-jenis interaksi sosial, serta faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Nah, langsung saja kita mulai pembelajarannya. Buka LKS-nya halaman 20 ya. Apakah anak-anak Ibu sudah tahu apa itu pengertian dari interaksi sosial? Belum. Oke, kalau belum, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Pengertian dari interaksi sosial itu adalah hubungan sosial yang dinamis antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, yang nantinya akan terjadi sesuatu komunikasi. Atau ada juga pengertian dari salah satu ahli, yaitu pengertian dari Surjono Suekanto dalam buku sosiologi. Interaksi sosial adalah sebuah proses sosial yang mempunyai hubungan dengan berbagai cara berhubungan, baik sesama individu maupun individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok, yang tujuannya untuk membangun sistem dalam sebuah hubungan sosial. Jadi contohnya misalnya kalau individu dengan kelompok, contohnya Ibu dengan Anda semua. Kalau individu misalnya Najla dengan Naira. Kalau kelompok dengan kelompok, misalnya kelas kita ini dengan kelas sebelah. Ngerti? Mengerti. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Syarat terjadi interaksi sosial itu ada dua. Yang pertama itu kontak sosial, yang kedua terjadinya komunikasi. Kontak sosial itu bersifat primer dan sekunder. Kalau primer itu contohnya hubungan secara langsung, seperti yang kita lakukan sekarang ini, tatap muka secara langsung. Kalau sekunder itu contohnya misalnya Najla ingin menyampaikan pesan kepada Naira, tapi tidak secara langsung, tidak bertatap muka, melalui Nabila. Jadi Lala menyampaikan pesan kepada Nabila, lalu Nabila menyampaikan kepada Naira. Syarat yang kedua yaitu komunikasi, itu proses penyampaian pesan, baik secara verbal maupun non-verbal. Kalau verbal itu secara lisan atau tulisan. Kalau non-verbal itu dengan menggunakan bahasa isyarat. Lanjut ke materi berikutnya, ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama itu melibatkan lebih dari satu orang. Ciri-ciri yang kedua, adanya komunikasi antara pelaku dengan cara kontak sosial. Yang ketiga, maksud dan tujuan yang ditentukan itu jelas. Lanjut ke materi berikutnya tentang jenis-jenis interaksi sosial itu ada tiga. Yang pertama, interaksi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Kalau contoh individu dengan individu, contohnya itu Ibu misalnya dengan Najla saja berdua. Kalau individu dengan kelompok, contohnya
Ibu dengan Ananda semua. Kalau contoh kelompok dengan kelompok itu kelas kita dengan kelas sebelah berinteraksi. Ke materi berikutnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Ada 6. Yang pertama itu imitasi, yang kedua sugesti, yang ketiga identifikasi, yang keempat simpati, yang kelima empati, dan yang terakhir motivasi. Dengan berakhirnya materi yang terakhir tadi, apakah Ananda semua sudah mengerti apa yang Ibu jelaskan atau masih ada yang kurang paham? Mengerti. Bagus, kalau mengerti kita lanjut kepada kuis saja. Nanti Ibu sebutkan pertanyaan, langsung saja angkat tangan siapa yang tahu ya. Iya. Oke, siap-siap. Pertanyaan yang pertama itu, siapa yang tahu pengertian dari interaksi sosial? Ya, Nabila. Hubungan sosial antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, dan individu dengan kelompok. Ya, benar sekali. Aplaus untuk Nabila. Pertanyaan yang kedua, syarat terjadinya interaksi sosial itu ada 2. Siapa yang tahu syarat terjadi interaksi sosial tersebut? Najla. Kontak sosial dan komunikasi. Ya, betul sekali. Aplaus untuk Najla. Yang ketiga, lanjut pertanyaan ketiga, siap-siap ya. Jenis-jenis interaksi sosial itu ada 3. Coba sebutkan jenis-jenis interaksi sosial tersebut. Ya, Naira. Individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Ya, benar sekali. Aplaus untuk Naira. Baik, pertanyaan yang terakhir. Coba sebutkan contoh interaksi individu dengan kelompok. Ya, Naira. Contohnya ibu dengan kami. Ya, benar sekali. Ada yang tahu contoh lain? Ayo, siapa? Baik, kalau tidak ada yang tahu, Ibu akan contohkan satu lagi. Itu contohnya kepala sekolah yang berbicara pada upacara hari Senin dengan peserta upacara. Oke, sudah mengerti? Sudah. Terus tadi sudah cukup paham kan dengan materi interaksi sosial? Sudah. Nah, bisa kita simpulkan interaksi sosial itu adalah Hubungan sosial antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, dan individu dengan kelompok. ya. Syarat terjadi interaksi sosial itu ada 2. Yang pertama, Kontak sosial dan komunikasi. nah, kalau jenis-jenis interaksi sosial itu yang pertama, Individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. ya benar sekali. Aplaus untuk kita semua. Baiklah, cukup sekian materi kita hari ini. Kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa untuk mengulang kembali materi yang telah Ibu sampaikan nanti di rumah ya. Kita cukupkan, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.